Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kita bertemu lagi dengan saya Ruli Tricahyono di mata kuliah Teori Probabilitas. Sekarang kita sudah masuk minggu kelima dan kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu membahas mengenai konsep-konsep dasar dari probabilitas bagian kedua. Nah, kalau di minggu yang lalu Anda sudah belajar beberapa aksioma dari probabilitas yang menurut saya penting begitu ya. Jadi ada beberapa hal di mana kita bisa lihat ada yang menjelaskan konsep dasar probabilitas bahwa pada dasarnya kalau kita tuliskan yang disebut sebagai probabilitas, Anda tidak boleh lupa kalau misalnya saya punya event khusus begitu ya. Eventnya itu saya sebut sebagai E, kemudian seluruh sampel space-nya itu saya sebut sebagai N, maka probabilitas event E itu terjadi tentu saja PE dibagi PN ya. Ini bisa Anda tes misalnya pada saat saya melemparkan dua buah koin begitu ya. Maka space-nya kalau kita berbicara kemunculan sisi pada dua koin tersebut berarti kan bisa head head, head tails, kemudian tail heads atau tail tails. Nah, kemudian misalnya Anda ingin mencari katakanlah probabilitas E-nya itu adalah munculnya paling tidak satu heads gitu. Nah, Anda kemudian bisa melihat dari empat space yang ada itu dia muncul kira-kira berapa kali dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita sudah belajar beberapa aksioma yang ada termasuk dengan beberapa pembuktiannya, dan juga ada beberapa preposisi yang bisa kita pakai begitu ya, dan itu saya rasa akan bermanfaat secara terus-menerus, jadi tidak boleh dilupakan. Nah, di sini mungkin sebelum itu saya tuliskan lagi yang disebut sebagai supaya Anda tidak lupa ya. Di sini kalau kita sebut aksioma 1, di sini ini kan yang menandakan bahwa probabilitas terjadinya event A tersebut selalu pada rentang 0 sampai dengan 1. Artinya probabilitas minimum 0 maksimum 1. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting seperti yang saya ceritakan bahwa kalau dalam ujian misalnya kemudian Anda menemukan probabilitas negatif ya atau probabilitasnya lebih dari satu, tentu saja itu salah. Oke, berikutnya kita membahas, saya tuliskan lagi aksioma kedua. Di sini kita bisa tuliskan bahwa aksioma 2 tersebut probabilitas dari sampel seluruhan itu adalah satu. Jadi kalau Anda mengambil sebuah diagram Venn begitu ya. Nah, probabilitas keseluruhan yang ada di dalam diagram tersebut terjadi tentu saja sama dengan satu. Nah, kemudian ini merupakan aksioma 3 yang banyak sekali dipakai. Di sini dia disampaikan bahwa kalau saya punya beberapa eventnya itu adalah E1, kemudian E2, kemudian ada E3 dan seterusnya ya, sampai dengan E yang ke N. Maka bagaimana kemudian saya menghitung probabilitas di sini kombinasi dari EI di mana I sama dengan 1, dan di sini terserah katakanlah bisa sama dengan tak hingga yang ada di sini atau sama dengan N ya. Katakanlah saya tulis sama dengan N ya karena saya sudah menentukan kasusnya dia itu finite ya yang saya tuliskan di sini. Maka di sini bisa saya tuliskan bahwa untuk aksioma ketiga ini dia akan sama dengan ya. Dia akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N P E I ya. Artinya apa? Probabilitas gabungan dari event-event tersebut ini merupakan tambahan dari probabilitas E1, E2 dan seterusnya. Di sini ada satu asumsi yang sangat penting, berarti event-event ini dapat kita anggap sebagai event yang mutually exclusive atau saling bebas ya. Nah, itu merupakan beberapa aksioma. Nah, di sini ya, aksioma ini nanti akan mendasari beberapa hal yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama,
kita akan membahas yang disebut sebagai probabilitas kondisional ya. Probabilitas kondisional ini merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam teori probabilitas ya. Yang pertama, kenapa? Karena biasanya kalau kita ingin mengukur sebuah probabilitas itu ada sebuah kondisi. Contohnya apa? Contohnya berapa probabilitas ya mahasiswa akan mendapatkan IPK 3 ya. Itu kan secara umum. Probabilitas mahasiswa mendapatkan IPK 3 dalam satu semester. Tetapi dengan kondisi apa? Kondisinya misalnya IPK-nya 3, tetapi dia jam belajarnya minimal 10 jam per minggu ya. Itu adalah merupakan sebuah hal yang menarik. Karena katakanlah kalau saya sebagai pengelola kampus, misalnya saya apa tuh namanya? hanya diberikan pertanyaan berapa IPK mahasiswa, berapa peluang IPK mahasiswa IP-nya 3 dalam satu semester, menurut saya masih cukup membingungkan. Nah, saya kan perlu inputan berapa lama dia belajar. Itu kondisi satu. Berapa lama kemudian dia punya kegiatan. Itu juga merupakan sebuah kondisi. Atau kalau misalnya saya berada pada tataran bisnis, saya juga bisa bertanya berapa probabilitas misalnya saya mendapatkan omset 1 juta rupiah. Misalnya saya menjual makanan dan itu levelnya kecil-kecilan. Tapi jika apa? Jika hari sedang hari libur atau akhir pekan. Itu juga merupakan salah satu contoh dari probabilitas kondisional. Dan nanti kita akan memberikan beberapa contoh termasuk dengan pemahaman matematikanya. Berikutnya juga kita akan membahas yang disebut sebagai teori perkalian. Ini berbeda dengan the basic principle of counting. Ini disebut sebagai the multiplication rule gitu ya. Ini merupakan salah satu cabang dari probabilitas. Nah, nanti di sini cabang dari probabilitas kondisional maksud saya. Nah, kemudian probabilitas kondisional akan dipakai untuk menghitung aturan bias gitu ya, yang Anda akan menemukan banyak sekali aplikasinya. Dan kemudian kita juga akan belajar mengenai beberapa sifat dan contoh dari kejadian yang sifatnya independen ya. Nah, terkait ini kita masih akan menggunakan beberapa preposisi yang sudah kita perkenalkan di kuliah minggu lalu. Jadi kalau tadi kan saya sudah menuliskan ulang 3 aksioma yang sudah kita pelajari termasuk dengan pembuktiannya secara matematis. Nah, di sini ada beberapa preposisi, kita sebut sebagai P1, itu preposisi 1 kalau Anda masih ingat. Berarti dia merupakan probabilitas komplement dari sebuah event A sama dengan probabilitas semestanya tersebut, yaitu 1 dikurangi dari probabilitas event E-nya tersebut ya. C menandakan di sini adalah komplement atau anti E atau yang bukan merupakan E kalau di dalam semestanya. Nah, kemudian kita punya juga yang disebut sebagai preposisi 2 yang akan kita pakai juga di dalam kuliah-kuliah kita, termasuk kuliah yang ini ya. Kita sebut bahwa jika ya event E tersebut berada di dalam event F. Di minggu lalu saya sudah menggambarkan bagaimana hubungannya dalam diagram Venn. Maka di sini probabilitas E tersebut pasti paling besar akan sama dengan probabilitas F. Tidak mungkin lebih dari itu. Ya. Kemudian di sini saya memberikan preposisi yang ketiga. Nah, tadi kalau di aksiom yang ketiga kita sudah menggambarkan dengan cara seperti ini, tapi khusus untuk kejadian yang sifatnya mutually eksklusif atau saling bebas. Nah, bagaimana kemudian kita punya preposisi yang ketiga? Di sini kita bisa bilang bahwa probabilitas union antara E dengan F tersebut dia merupakan probabilitas E ditambah probabilitas F ya dikurangi probabilitas irisan antara E dan F ya. Yang saya maksud di sini ini bisa juga Anda tuliskan E irisan dari F sama saja. Nah, untuk yang ini tentu saja karena ada irisannya dia merupakan kejadian yang tidak saling bebas ya atau tidak mutually eksklusif. Baik. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Di sini kita akan membahas mengenai
probabilitas kondisional yang saya sampaikan tadi merupakan konsep yang sangat penting dan juga sangat menarik dalam teori probabilitas. Baik. Nah, di sini kita akan membahas misalnya gini, ya. Kadang-kadang kita tertarik untuk menghitung probabilitas pada saat ya yang disebut sebagai informasi parsial itu tersedia. Tadi contohnya, saya ingin mengukur IPK mahasiswa, berapa sih probabilitas mahasiswa teknik industri di ITB ya, tingkat 2. Di sini populasinya dan sampelnya sudah sangat jelas. Mahasiswa teknik industri di ITB tingkat 2 mendapatkan IP lebih besar sama dengan 3,0 di dalam satu semester. Nah, tapi given apa? Given tadi dia mengalokasikan, di sini saya bilang kita sebut sebagai alokasi jam belajar. Nah, alokasi jam belajarnya bagaimana mahasiswa tersebut? Apakah dia kurang dari 3 jam? Ini alokasi jam belajar dalam 1 minggu, ya. Apakah kemudian jam belajarnya 3 sampai 8 jam per minggu? Apakah 8 sampai 15 per minggu atau lebih besar dari 15? Nah, ini yang disebut sebagai informasi parsial tersebut, atau ini adalah kondisi, ya. Jadi artinya apa? Kalau kondisinya berbeda-beda, tentu saja probabilitasnya ada kemungkinan untuk berbeda. Tapi kalau kita kembalikan kepada konsep ruang dan sampel, kita bisa bilang bahwa ya, yang di sini adalah ruang sampel keseluruhan, ya. Jadi tadi kita sudah punya bahwa objek kita adalah mahasiswa ITB TI ya, tingkat 2. Nah, mahasiswa tingkat TI ITB tingkat 2 mempunyai jam belajar yang kita bisa klasifikasikan seperti ini berdasarkan data. Dan ini adalah jam belajar mereka keseluruhan. Artinya apa? Inilah ruang sampel seluruhnya, ya. Ruang sampel seluruhnya bagi mahasiswa tersebut. Nah, tapi kalau saya ambil bagian dari ruang sampel tersebut, ini adalah partisi yang pertama, partisi yang kedua, partisi yang ketiga. Tentu saja ruang sampelnya Anda lihat. Kalau saya kemudian bertanya berapa probabilitas mahasiswa TI ITB mendapatkan IPK lebih dari 3,0 dalam satu semester, tapi dengan catatan dia mengalokasikan jam belajar kurang dari sama dengan 3 jam per minggu. Artinya apa? Artinya adalah di sini kondisi 1, tentu saja kondisi ruang sampelnya Anda bisa lihat menjadi lebih kecil. Inilah yang disebut sebagai sampel yang sudah tereduksi. Artinya apa? Ruang sampelnya pasti lebih kecil, ya, kalau kita berbicara seperti itu. Begitu pula kalau tadi saya mencontohkan, misalnya saya ingin mengukur omset harian sebuah bisnis makanan saya yang ukurannya menengah. Nah, tadi saya membatasi kondisi. Di sini kita sebut sebagai hari libur atau weekend, ya. Kondisi yang tersebut maksudnya tanggal merah atau weekend. Ini adalah weekdays, ya. Nah, artinya apa? Kalau saya juga hanya mengambil kondisi parsial yang ini, tentu saja ruang sampel saya juga menjadi lebih kecil. Nah, artinya apa? Sifat, nature, atau secara harfiah, perhitungan probabilitas kondisional ini akan mengakibatkan, ya, akan mengakibatkan berkurangnya ruang sampel yang sedang Anda hadapi. Baik, kita kemudian masuk ke contohnya. Misalnya kita sedang melemparkan 2 buah dadu, ya. Dan di sini kita punya satu asumsi yang sangat penting, dan ini biasanya saya tuliskan ya, memang di dalam kasus-kasus kita. Mengapa kemudian di sini saya bilang bahwa setiap kemungkinan dari 30 kemungkinan yang ada itu memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Nah, ini penting ya, karena artinya apa?
dadunya seimbang. Beda gitu, misalnya Anda bilang bahwa peluang munculnya angka genap di kedua buah dadu tersebut memiliki bobot 2 kali lipat. Tentu saja kita bisa menghitung bobotnya dalam kasus yang demikian. Tetapi kalau dengan kondisi yang seperti ini kan eh, artinya tidak ada kemungkinan bobot yang berbeda tersebut. Artinya kalau kita tuliskan ruang sampel awalnya, ya tadi saya memperkenalkan ini. Jadi kalau ada reduce sampel, tentu saja kita punya sampel space yang awalnya ya, tapi saya tuliskan saja sampel space ya, tidak perlu saya tulis initial sampel space, atau boleh saja deh supaya Anda tidak bingung, initial ya. Ya. Nah, jadi yang saya sebut sebagai initial sample space berarti kan saya punya di sini 1 ya, artinya munculnya angka 1 dadu pertama dan angka 1 dadu kedua, kemudian 2 1 begitu ya. Kemudian atau 1 2 saja supaya konsisten. Kemudian 1 3 dan seterusnya sampai dengan 6 6. Total kan ada 36. Nah, inilah yang disebut sebagai initial sample space-nya adalah kita punya 36. Nah, nanti di slide yang berikutnya kita akan melihat kalau untuk kondisi-kondisi tertentu apakah ruang sampel awal ini masih tetap sama atau sudah menjadi tereduksi. Itu yang nanti akan kita jawab secara bersama, ya. Nah, berikutnya di sini kemudian kita punya kondisi, ya. Di sini kita punya kondisi atau asumsi atau ya apapun gitu ya, atau pengamatan tergantung sudut pandang Anda. Tapi kita sudah menentukan bahwa intinya dadu yang pertama itu ternyata dia sama dengan 3, ya. Nah, kemudian di sini kita diminta menjawab kalau ya ini merupakan sebuah kondisi. Inilah kondisinya atau conditionalnya itu ini, ya. Kemudian kita diminta menjawab kalau dadu yang pertama itu harus sama dengan 3, jadi ini harus ya. Maka berapa probabilitas jumlah dari 2 buah dadu tersebut sama dengan 8? Ya. Di sini kita diperkenalkan ke dalam sebuah ilustrasi yang menarik di mana ada kondisi yaitu munculnya dadu yang pertama dan itu sudah dibatasi dia sama dengan 3. Nah, dalam kasus tersebut ya, kalau kita punya tadi initial sample space-nya totalnya ada 36. Jadi kalau saya menggambarkan n itu adalah jumlah sampel space-nya adalah 36, gitu ya. Di sini kemudian secara gamblang kita lihat bahwa kalau dalam kasus yang sifatnya kondisional tersebut, di sini kemudian kita tuliskan bahwa NC-nya tidak lagi 36 tetapi adalah 6. Di sini tadi saya tuliskan N awalnya untuk kondisi inisial adalah 36. Nah, mengapa demikian? Ya, Anda lihat bahwa di sini dia punya ketentuan bahwa dadu yang pertama itu sama dengan 3. Ya, kalau dadu yang pertama sama dengan 3, maka berdasarkan the basic principle of counting, begitu ya. Kemungkinan untuk yang pertama, kalau saya punya, saya sebut sebagai P adalah kemungkinan kejadian yang pertama, maka bukan lagi 36 tentu saja, tetapi hanya tinggal 1. Karena sudah kita batasi, tidak ada yang lain. Kemudian, kalau saya sebut di sini adalah Q, adalah munculnya, ini saya sebut sebagai dadu 1, ini saya sebut sebagai dadu 2, maka Q-nya masih 6. Ya. Ya. Di sini kenapa? Karena bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau berdasarkan the basic principle of counting, maka di sini yang saya sebut sebagai sample space-nya akan sama dengan ya P dikali Q atau sama dengan 6. Inilah asalnya. Mengapa dia sama dengan 6? Ya. Dan Anda lihat memang terbukti 3 1, 3 2,
3, 3, 3, 4, 3, 5, dan 3, 6. Nah, kemudian bagaimana dengan 30 sisanya? Kalau sekarang saya memiliki setnya n, saya kurangkan, kalau dalam himpunan kan pengurangan dengan tanda seperti ini ya, backslash begitu. Atau ini slash namanya, saya lupa ya, antara backslash atau slash. Anda kurangkan dengan nc, itu sama dengan berarti adalah 30. Nah, sekarang berapa probabilitas kejadian n per nc-nya tersebut? Tentu saja untuk kondisi kita, saya ulang ya, khusus untuk kondisi kita di mana dadu yang pertama harus sama dengan 3, tentu saja dia sama dengan 0. Kan ini tidak ada terjadi. Tidak masuk ke dalam sample space yang sudah kita hitung di sini berdasarkan the basic principle of counting. Ya. Nah, di sini kemudian sudah jelas di sini bahwa di sini kita memiliki sekarang jumlah sampel yang terreduksinya, inilah yang disebut sebagai reduced sample space-nya, NC-nya tersebut. Jadi NC itu adalah reduced sample space, ya. Dia sekarang hanya ada 6. Nah, kemudian ya, karena dalam masalah awal 36 outcome tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul, tentu saja sekarang 6-6-nya ini memiliki kemungkinan. Sekarang kalau saya memberikan ini bobot ya, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kalau saya puknya bobotnya atau W ya, bobotnya ini adalah W1, ini sampai dengan W6. Maka kalau ini si sama dengan 1 sampai ini tentu saja bukan N tapi NC gitu ya. Ini adalah WI. Dia misalnya dia sama dengan 6 gitu ya. Jadi masing-masing bobotnya sama 1. Ya. Atau Anda tulis ini sama dengan 1 juga boleh. Masing-masing bobotnya sama dengan 1/6. Mungkin itu lebih mudah membayangkannya. Ya. Nah, itu Anda sudah bisa melihat contohnya dengan jelas bahwa pada saat ada kondisi tertentu ya, maka sample space-nya akan tereduksi ya. Itu merupakan sebuah konsep yang sangat penting ya. Nah, sekarang kita tadi sudah melihat bahwa sekarang reduce sample space-nya itu atau NC-nya, kondisinya itu menjadi NC itu saya berikan NC n conditional ya maksudnya. Di sini saya tuliskan bahwa dia memiliki 6 sample space conditionalnya tersebut ya. 3 dengan 1, ini ingat 3 dengan 2 dan seterusnya ya. Sekarang Anda ditanya ya, berapa kemungkinan munculnya angka berapa tadi? 8 ya kalau tidak salah. Munculnya angka 8 pada saat dadu pertama itu yang muncul adalah 1. Nah, tentu saja kalau kita lihat dia hanya terjadi 1 kali dalam NC-nya tersebut. Maka kalau saya sebut di sini adalah E, ya, E conditional tersebut, munculnya angka 8 pada saat, ya, di sini EC itu saya definisikan total, ya, 2 dice of egg given. Ya, dadu yang pertama adalah 1. Maka di sini dia hanya punya 1 kejadian. Maka sudah jelas di sini probabilitas E conditional saya bagi dengan probabilitas NC, dan ini makanya tadi saya tuliskan di sini kalau Anda masih ingat ya. Kalau kita punya sebuah event dan kita punya sebuah sample space-nya, maka pasti probabilitasnya itu sebetulnya tidak lain adalah probabilitas dari event dibagi probabilitas sample space-nya tersebut ya. Di sini kita lihat bahwa untuk masalah ini sudah pasti dia tadi kita tuliskan ya. Oke, bisa Anda tuliskan 6 ya, 6 kali terjadi, ini hanya 1 kali terjadi. Maka inilah probabilitas yang kita ya, maka di sini saya tuliskan ulang ya. Probabilitasnya tadi P tadi adalah EC dibagi probabilitas NC
akan sama dengan 1/6 ya. Itu konsepnya yang tidak boleh Anda lupakan ya, dan harus Anda ingat terus-menerus. Oke? Nah, kemudian kita seperti biasa setelah kita memberikan konsep dasarnya, kemudian kita masuk ke definisi formalnya, ya. Jadi bagaimana kalau definisi formal dari probabilitas kondisional? Di sini disebutkan bahwa jika probabilitas sebuah kejadian F itu lebih besar dari 0, artinya dia terjadi ya. Ini indikasinya apa? Berarti kan di sini tuh secara apa ya? Secara real gitu, dia kan event tersebut berarti terjadi. Ada, gitu ya. Maka probabilitas kondisional dari event E-nya tersebut pada saat diketahui F akan dirumuskan dengan yang ini. Ya, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah probabilitas kondisionalnya terjadi event E pada saat terjadi event F tersebut, dia merupakan sampel space-nya atau radius sampel space-nya berarti adalah probabilitas dari khusus untuk event F tersebut. Dan apa yang disebut sebagai EF berarti adalah irisan dari EF-nya. Contohnya kalau kita kembalikan ke sini ya, maka di sini berarti PF-nya yang dia sama dengan 6 adalah probabilitas ya munculnya semua dadu, begitu kan, itu kan semestanya, munculnya semua dadu pada saat dadu pertama sama dengan 3. Itulah yang disebut sebagai PF-nya. Jadi munculnya semua dadu pada saat dadu pertama akan sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai PE dalam kasus yang tadi? Kasus PE yang tadi berarti adalah total dadu sama dengan 8, dadu 1 adalah 3. Ya, itu cara kita membaca kejadiannya tersebut. Nah, kalau kita lihat memang berarti bagaimana kemudian yang di sini berarti dia tidak lain merupakan radius sampel space-nya tersebut, ya. Dan ini irisan antara kejadian yang kita ingin observasi terhadap radius sampel space tersebut. Ya, ini saya rasa definisinya sangat straightforward berdasarkan ilustrasi yang sudah tadi kita bahas secara bersama-sama. Ya, kalau Anda tertarik dengan pembuktiannya, saya rasa pembuktiannya sangat straightforward ya, makanya tidak saya bahas di sini, dan juga beberapa buku memang tidak membahas karena sudah sangat jelas tadi ya apa yang sudah kita ilustrasikan. Nah, kemudian kita akan masuk ke beberapa contoh kasus yang terkait dengan probabilitas kondisional. Ya, di sini kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Di sini kita tuliskan bahwa sebuah koin akan dilemparkan 2 kali, gitu ya. Akan dilemparkan 2 kali. Nah, kemudian atau ini bisa saja Anda melempar 2 buah koin, kurang lebih juga sama saja. Nah, kemudian kita mengasumsikan bahwa semua titik di dalam sampel space-nya. Nah, kalau kita lempar 2 kali kan seperti biasa kita punya, lagi harus diilustrasikan dari the basic principle of counting berarti ya. Berarti kan kita punya koin 1, berarti kan bisa muncul, kalau tidak H berarti dia T. C1 ya, koin 1, ini koin 2, berarti dia kalau tidak H berarti dia T. Maka berdasarkan the basic principle of counting, maka sample space-nya pasti sama dengan 4 ya. Nah, maka mengapa di sini dia punya HH, kemudian HT, TH dan TT. Di sini HH, HT, TH dan TT. Di sini yang ini dan ini dan ini dan ini ya. Nah, di sini kita juga ini secara matematik tadi yang saya sampaikan bahwa sebisa mungkin Anda konsisten begitu. Jadi sebisa mungkin disebutkan bahwa memang probabilitas munculnya 2 buah koin ini tuh sama ya. Artinya koinnya koin yang seimbang. Nah, sekarang kalau kita diberikan kasus yang demikian, maka berapa
berapa probabilitas kondisional ke pelemparan pertama dan pelemparan kedua tersebut. Jadi apa itu namanya? Probabilitas kondisional bahwa pelemparan pertama dan pelemparan kedua itu akan sama-sama heads gitu ya, both flips akan sama-sama heads pada saat di sini dibilang bahwa pelemparan yang pertama itu pasti kepala ya, dan paling tidak ya satu pelemparan itu masuk ke kepala tersebut. Berarti ini kita sebut sebagai apa? Kondisi yang bakal terjadi dalam kasus kita ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ya. Sekarang di sini kita lihat bahwa apa kondisi yang terjadinya. Ya. Sorry, ini bukan kondisi, maksud saya ini adalah event yang diharapkan. Ya, maksud saya tadi adalah kalau kita mengambil dua kasus ini, berarti itulah yang disebut sebagai kondisinya. Ya. Sekarang apa yang dimaksud sebagai kondisinya tersebut kita akan coba bahas. Kalau kita lihat di sini, ya, kondisi yang pertama dibilang bahwa koin atau pendaratan pertama itu akan heads, gitu ya. Ya, kalau pendaratan pertama heads, kalau kita di sini punya initial sample space-nya seperti ini, maka yang masuk ke kondisi A, berarti kan ini A, kan dia memungkinkan bahwa yang pertama ini memang dia heads, begitu ya. Ini juga mungkin A. Oke. Kalau yang ini tidak mungkin, karena yang pertama dia adalah tail. Kemudian ini juga tidak mungkin karena dia yang pertama dia adalah tail. Maka untuk kasus yang ini kita bisa lihat bahwa radius sample space-nya tentu saja ada sama dengan 2. Kita lihat di sini. Radius sample space-nya ada sama dengan 2 ya. Dan kemudian khusus untuk khusus untuk yang kondisi khusus untuk probabilitas yang ingin kita cari yang mana both flips land on heads begitu ya. Berarti kan di sini ada 1. Ya, jadi kalau kita punya P, E, F begitu, maka sudah pasti dia tadi di sini dia punya 2 sample space-nya, ada 2. Kemudian di sini khusus untuk kondisi yang tadi kita inginkan atau EA tersebut, dua-duanya ke head, dia ada 1. Maka dia akan sama dengan probabilitasnya setengah. Nah, ini sebetulnya ini bisa juga Anda ukur seperti ini, kan? Sekarang kita punya probabilitas radius sample space-nya tersebut sama dengan HH dan juga HT. HH dan HT tersebut dari keseluruhan sample space-nya, maka dia adalah 2/4-nya. Ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat yang muncul keduanya adalah kepala, berarti adalah HH. Berarti kalau dari keseluruhan sampel space-nya, dia akan ada 1/4-nya. Kalau 1/4 kita bagi dengan 2/4 juga akan sama dengan setengah. Ya, ini akan menghasilkan jawaban yang sama dengan apa yang sudah kita hitung baru saja. Nah, kemudian bagaimana untuk kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua kita sebut sebagai kondisi yang B, begitu ya. Paling tidak satu hasil itu akan mendarat di headnya tersebut ya. Kalau kita lihat di sini, ini masuk kan ya, ini ada 2 bahkan, ini juga masuk 1 head, ini maka masuk kondisi B, ini juga masuk kondisi B, 1 head. Yang ini tidak masuk karena dua-duanya akan sama dengan tail ya. Maka dalam kasus yang B tersebut, ini saya tulis kasus yang A, ini kasus B, maka PEF-nya semestanya adalah atau radius sample space-nya adalah 3 gitu. Nah, kemudian untuk kondisi, khusus untuk kondisi di sini bahwa dia harus mendarat keduanya di head,
maka ini juga adalah E, B juga sama. Ada satu saja, maka inilah jawabannya 1/3. Kalau Anda memakai cara yang tadi, misalnya ingin lebih konsisten, begitu ya. Kalau Anda mendefinisikan A itu adalah kondisi, begitu ya. A itu adalah kondisi di mana dia paling tidak satu head, maka dia head tails, dan tail head. Ini adalah 3. Dari keseluruhan sampel space-nya adalah 4, maka ini 3/4. Kemudian di sini khusus dua-duanya head adalah 1. Kita bagi dengan 4 adalah 1/4, sama dengan 1/3. Ya. Nah, di dalam kedua contoh ini, Anda bisa melihat bahwa inilah yang disebut sebagai NC, ini juga NC. Di kasus yang pertama dia hanya ada 2 sampel space sekarang setelah kita mengimpose atau memaksakan sebuah kondisi, yaitu yang pertama harus head, berarti yang ini dan yang ini. Dan kemudian kondisi yang kita impose atau kita paksakan adalah paling tidak satu mendarat di head sini, ini atau yang ini, maka memang NC-nya akan lebih kecil dari N tadi. NC lebih kecil dari N. Di mana NC-nya adalah radius sample space-nya, yang di sini adalah initial sample space yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Oke? Itu saya rasa merupakan contoh yang baik begitu ya. Tapi mengapa saya jelaskan agak panjang? Karena Anda seperti yang saya sampaikan pada saat kuliah harus memahami sampai ke level Y-nya tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Di sini saya mengambil contoh dari kasus transportasi udara yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, di mana kita mengambil begitu ya, mengambil satu penerbangan dari tanggal 2 September 2020 sampai dengan 11 September 2020. Dan ini datanya terbuka, kita dapatkan dari, kalau saya tidak salah, saya kemarin mencari dari FlightAware ya. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, untuk yang ini Anda bisa mencarinya secara manual, tetapi kalau ukuran permasalahan Anda sudah semakin besar, tentu saja kita membutuhkan bantuan otomasi dalam hal ini. Otomasi yang dimaksud misalnya kita bisa memakai teknik, kalau yang disebut itu Anda bisa cari nanti, kalau tertarik bisa belajar, namanya web scrap ya. Tidak saya bahas di sini, tapi bagi yang tertarik bisa melihatnya di kuliah, misalnya analitika data nanti pada saat semester akhir ya. Atau boleh juga diambil dari tingkat 3 kalau nilai Anda bagus. Ini disediakan oleh Kakak Site. Nah, intisarinya di sini kita membahas bahwa ini adalah penerbangan dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Juanda menggunakan pesawat Citylink dan dijadwalkan berangkat dari Cengkareng itu jam 13.40, kemudian dijadwalkan tiba di Juanda jam 15.10 ya. Nah, lagi-lagi ya, di sini kita harus melakukan yang disebut sebagai definisi. Kalau Anda hanya mengambil keterangan dari jam berangkat dan juga jam tiba, maka 15.11 saja akan didefinisikan sebagai sebuah keterlambatan. Tapi dalam dunia penerbangan biasanya tidak seperti itu. Ya, di sini contohnya apa? Kalau ini sekarang kita ambigu kan. Kalau misalnya 16.20 begitu, pasti kan terlambat. Tetapi kalau 15.16 bagaimana? Oh, saya rasa mungkin saya masih punya toleransi. Maka kita bisa mengambil beberapa ketentuan gitu ya. Dan ini kalau yang di sini saya sampaikan bahwa angka 10 menit ini masih saya asumsikan. Nah, kalau Anda benar-benar melakukan penelitian, maka di sini seharusnya bisa kita cari dari referensi atau setidaknya merupakan pendapat dari ahli transportasi udara. Oke, sekarang kita mendefinisikan bahwa keberangkatan dan kedatangan yang lebih dari 10 menit itu akan dikategorikan sebagai sebuah keterlambatan. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari probabilitas bahwa sebuah pesawat ya akan berangkat tepat waktu begitu pada saat
sebuah pesawat akan mendarat tepat waktu pada saat dia sebelumnya berangkat tepat waktu. Ya. Kemudian di sini berapa kemudian probabilitas yang ditanyakan pada saat berapa probabilitas pesawat itu berangkat ya tepat waktu pada saat dia ternyata mendaratnya nanti itu dia tepat waktu juga. Nah, tentu saja ini masuk ke dalam ranah begitu atau tataran dari probabilitas kondisional di mana kita punya beberapa contoh ya. Di sini kita punya kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama dia berangkat tepat waktu. Kondisi yang kedua dia tiba tepat waktu. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengukurkannya? Maka di sini kalau kita lihat, misalnya kita punya kondisi yang pertama ini, kita sebut sebagai P D ya. Berarti dia depart tepat waktu. Di sini kita sebut kondisi yang kedua adalah P A. Gitu kan? Nah, maka tentu saja kita harus mencari masing-masing nilai dari probabilitas yang menjadi syarat ini. Berapa kemudian probabilitas keberangkatan tepat waktu dan juga probabilitas ketibaan tepat waktunya tersebut. Nah, sini kita bisa definisikan dan kita bisa lihat contohnya dengan cukup jelas begitu bahwa kalau di sini saya berbicara masalah keberangkatan atau departure terlebih dahulu, dari 10 kali kejadian dia terlambat tepat waktu. Ya. Dia 7 kali berangkat tepat waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena tadi kita sampaikan bahwa yang disebut sebagai keberangkatan yang telat itu adalah pada saat dia berangkat lebih besar sama dengan 10 menit dari jadwalnya. Maka harusnya thresholdnya adalah 13.49 ya. Di sini ini masih kurang dari 13.49. Kalau yang ini sudah lebih, maka probabilitas pesawat itu berangkat tepat waktu adalah 70%. Nah, sedangkan probabilitas dia tiba tepat waktu itu adalah 60%. Dan itu pun sama, berarti thresholdnya dengan definisi kita yang ada di slide sebelumnya, berarti nilainya adalah 15, 19. Inilah 4 angka yang nilainya lebih dari 15, 19 ya. Kalau ini mepet sekali tapi masih bisa kita kategorikan sebagai pesawat yang masih datang dengan tepat waktu. Nah, ini menarik begitu ya kalau kita lihat di sini dia sebetulnya berangkatnya itu pas begitu ya, 13.40 pas sekali, tapi dia malah terlambat begitu ya, malah terlambat 15 menit. Kalau kita bandingkan dengan yang di sini dia mundur 5 menit dari yang jadwalnya, tapi sebetulnya masih masuk kategori yang ketibaannya masih lebih cepat daripada yang ini. Dan ini mungkin karena kita berbicara penerbangan atau transportasi udara bisa bermacam-macam akibatnya. Karena mungkin dia harus disuruh, kalau Anda sering naik pesawat kan pasti pernah mengalami bahwa kalau kita sedang ada di atas biasanya disuruh muter-muter dulu ya, karena yang di bawah itu mungkin runway-nya sedang penuh dipakai sehingga akan menjadi berbahaya kalau Anda turun, bisa-bisa malah tabrakan. Nah, itu adalah kondisinya. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita mengukur ya? Cara kita mengukur dua kondisi yang di sini ya, berapa dia akan tiba tepat waktu pada saat dia mendarat tepat waktu ya. Maka untuk kasus yang A tadi, maka kita kan harus mencari A irisan dari D ya. Untuk kasus yang kedua, berapa probabilitas dia berangkat tepat waktu pada saat nanti dia itu mendarat tepat waktu. Maka di sini kita harus mencari probabilitas D irisan dari A.
Dan keduanya ini itu kan merupakan sebuah hal yang sama ya. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, maka yang di sini kalau ini adalah departure gitu ya, ini arrival, ini departure, ini arrival, maka yang di sini merupakan irisannya tadi adalah A irisan dari D atau D irisan dari A, sama saja ya. Maka di sini saya menggambarkan irisan D A-nya tersebut, berarti yang sama-sama dia berangkat tepat waktu dan sama-sama dia mendarat tepat waktu. Maka yang masuk adalah tentu saja yang keduanya diberikan tanda hitam ya. Ini tidak masuk karena hanya satu yang hitam. Ini yang terlambat. Ini juga tidak masuk karena hanya yang bagian ini yang hitam. Tapi untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5 kejadian dari 10 kejadian yang ada, maka probabilitas irisan D dengan A-nya tersebut adalah sebesar 50%-nya. Ya. Maka kalau kita sudah mendapatkan ini, kita dengan mudah akan menghitung ini. Mohon maaf, ini seharusnya bukan example 3, tetapi masih masuk ke example yang kedua. Maka probabilitas pesawat akan tiba tepat waktu pada saat given ya, pada saat dia mendarat tepat waktunya tersebut, maka kita bisa hitung inilah kondisinya ya. Kita sebut sebagai kondisinya. Maka dia adalah, kita hitung tadi PD-nya adalah 0,7, kemudian PDA atau PAD sama saja adalah 0,5 sebesar 71%. Oke. Sekarang bagaimana probabilitas sebuah pesawat dia akan berangkat tepat waktu pada saat nanti dia tiba tepat waktu. Maka inilah kondisinya tadi. Ya. Dia mendaratnya tepat waktu, berapa probabilitas dia berangkatnya tersebut tadi itu tepat waktu juga. Di sini kita lihat bahwa dia adalah 0,83 ya. Dan ini merupakan sebuah contoh yang menarik ya. Jadi Anda bisa melihat kemudian, oh ternyata kalau pesawat saya berangkatnya tepat waktu, berarti peluang nanti mendarat di tujuan tepat waktu itu sebesar 70%. Ya. Nah, tapi sebaliknya kalau pesawat itu mendarat tepat waktu, berapa probabilitas dia berangkat tepat waktunya? Secara logika tentu saja ini lebih besar, ya. Bahkan dalam beberapa kasus begitu ya, katakanlah begini. Kalau ternyata ini dia tidak disuruh holding ya, tidak disuruh nunggu di atas seperti yang saya sampaikan tadi, tidak disuruh berputar-putar. Sehingga dia datang tepat katakanlah selambat-lambatnya 15-19. Artinya apa? Kalau kondisinya seperti ini, maka probabilitasnya tadi tentu saja di sini akan menjadi lebih besar lagi. Nah, bahkan mungkin mendekati 1. Karena wajar kalau dia mendaratnya tepat waktu, kemungkinan besar kan memang dia akan kemungkinan besar kan dia sebelumnya berangkatnya tepat waktu. Tapi tidak dengan sebaliknya begitu ya. Kalau dia berangkatnya tepat waktu, bisa jadi nanti disuruh ngapa-ngapain dulu pada saat ada di udara. Ya, itu merupakan beberapa contoh yang bisa Anda pelajari. Kemudian ini kita punya latihan gitu ya. Ini terkait dengan permainan bridge gitu ya. Yang pada dasarnya yang perlu Anda ingat adalah pada permainan bridge tersebut satu orang akan dibagi sebanyak 13 kartu, dan selanjutnya bisa Anda lihat kira-kira hasilnya seperti apa ya. Itu yang untuk kuliah kita di segmen 1 saya rasa sampai demikian.